Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan soal dan pembahasan yang komprehensif. Kali ini adalah soal dan pembahasan tentang penyusunan anggaran operasi yang merupakan materi dalam mata ajar atau mata kuliah akuntansi manajemen. Jangan lupa untuk mengunjungi www.elearningpenerbitsalemba.com untuk memperoleh materi-materi bernilai tambah berupa video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan yang lengkap, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, oke, saya share screen dulu. Iya, oke. Kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran operasi. Jadi sebagaimana kita ketahui, ada anggaran operasi dan juga ada anggaran keuangan. Nah, kali ini yang dibahas adalah anggaran operasi. Merupakan materi dalam akuntansi manajemen. Ya. Oke, nah kemudian dapatkan tadi video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan lengkap, serta persiapan menghadapi ujian itu di e-learning penerbit Salemba, ya, dengan cara membeli buku original terbitan dari penerbit Salemba ya. Untuk akuntansi manajemen ini ada dasar-dasar akuntansi manajerial Hansen dan Mowen serta Heger. Kemudian juga untuk yang buku lokalnya ada buku akuntansi manajemen oleh Baldik Siregar dan teman-teman. Oke, nah kemudian inilah tampilan dari e-learningnya. Jadi ketika Anda membeli buku original penerbit Salemba yang ada logo Salemba Practice, Anda akan mendapatkan kode akses secara gratis yang dapat digunakan untuk mengakses, misalnya contoh di sini e-learning akuntansi manajemen. Ya, e-learning akuntansi manajemen. Oke. Nah, ini nanti ada video pembelajaran, ada soal dan pembahasan lengkap, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, kalau Anda tidak ingin membeli bukunya, Anda juga bisa mengakses ke www.elearningsalemba.com akuntansi manajemen. Anda mengakses dan kemudian juga bisa mendapatkan materi-materi yang ada di e-learning akuntansi manajemen, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya yang ada. PT Selayang Pandang ingin membuat anggaran operasi atau operating budget di tahun 2019. Perusahaan membuat anggaran operasi untuk setiap semester. Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan perusahaan untuk menyusun anggaran operasinya di tahun 2019. Pertama, penjualan tahun 2018 dalam unit itu semester 1 100.000 dan semester 2 120.000 unit. Harga jual per unit di tahun 2018 adalah 65.000. Nah, kemudian untuk penyusunan anggaran di tahun 2019, penjualan dalam unit untuk semester 1 dan semester 2 di tahun 2019 adalah penjualan setiap semester di tahun 2018 dan diperkirakan bertumbuh sebesar 20%. Jadi misalnya di semester 1 2018 100.000, nanti di semester 1 2019 diperkirakan bertumbuh 20%. Begitu juga di semester 2. Kemudian harga jual per unit di tahun 2019 hanya dinaikkan sebesar 5% karena diperkirakan persaingan dalam industri akan meningkat dengan masuknya pemain-pemain baru. Oke. Nah, kemudian asumsi yang lain, jumlah persediaan awal barang jadi di tahun 2019 adalah 10.000 unit. Jadi ini anggaran operasi untuk perusahaan manufaktur ya. Perusahaan memiliki kebijakan persediaan akhir barang jadi untuk setiap semester adalah 10% dari penjualan dalam unit di semester tersebut. Jadi persediaan akhir barang jadi di semester 1 dalam unit adalah 10% dari penjualan dalam unit di semester yang sama. Kemudian ini adalah standar penggunaan bahan baku. 1 unit barang jadi atau finished good itu memerlukan 4 kg bahan baku. Kemudian harga bahan bakunya adalah 5.000 per kilogram.
Ini asumsi pemakaian bahan baku per barang jadi dan harganya per kilogram. Nah, kemudian tidak ada persediaan bahan baku awal dan persediaan bahan baku akhir yang dianggarkan oleh perusahaan. Kemudian asumsi terkait dengan penggunaan jam tenaga kerja langsung, satu unit barang jadi memerlukan 0,2 jam tenaga kerja langsung. Kemudian upah tenaga kerja langsung ditetapkan untuk tahun 2019 adalah 25.000 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian asumsi terkait dengan biaya overhead produksi. Biaya overhead produksi tetap adalah sebesar 150 juta per semester. Kemudian biaya overhead produksi variabel adalah 15.000 per jam tenaga kerja langsung. Jadi di sini overhead produksi itu dibebankan berbasiskan penggunaan jam tenaga kerja langsung. Kemudian, biaya overhead produksi dialokasikan ke produk dengan menggunakan basis jam tenaga kerja langsung. Beban administrasi dan penjualan sekarang. Beban administrasi dan penjualan tetap per semester adalah 75 juta. Adapun beban administrasi dan penjualan variabel adalah Rp4.000 dari setiap barang jadi yang terjual. Oke. Diminta satu, susunlah anggaran operasi berikut ini. Pertama adalah anggaran penjualan atau sales budget, kemudian anggaran produksi atau production budget, yang ketiga anggaran pemakaian bahan baku langsung atau direct material usage budget, anggaran tenaga kerja langsung, direct labor budget, anggaran biaya overhead produksi, kemudian anggaran beban administrasi dan penjualan, operating expense budget, yang ketujuh perhitungan biaya per unit, dan yang terakhir proforma laporan laba rugi atau anggaran laporan laba rugi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Jawaban soal anggaran operasi. Yang pertama, kita membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini adalah anggaran yang memperlihatkan berapa jumlah unit barang jadi yang diperkirakan akan terjual dalam satu periode dikalikan dengan berapa estimasi harga jual per unit barang jadi yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Jadi mudahnya istilahnya adalah harga jual yang diperkirakan dikalikan dengan kuantitas yang diperkirakan, kuantitas barang jadi yang diperkirakan terjual. Karena ini anggaran untuk perusahaan manufaktur ya. Oke, jadi ada semester 1, semester 2, dan total anggaran untuk selama 1 tahun ke depan, 2019. Nah, kita mulai dari estimasi unit yang terjual. Semester 1, 120.000. Ini berasal dari penjualan tahun 2018 itu adalah 100.000. Kemudian tadi dari soal di penjualan setiap semester itu adalah kenaikannya 20% dari penjualan semester yang sama di tahun sebelumnya. Di semester 1 tahun 2018 itu terjual 100.000 unit. Nah, diperkirakan bertumbuh 20% di tahun 2019, maka kita kalikan 1 plus 20%. Nah, kita dapat 120.000. Begitu juga yang semester 2 ya. Ini penjualan di tahun 2018-nya semester 2 itu adalah 120.000, kemudian bertumbuh 20%, kita kalikan 1 plus 20%. Oke. Totalnya penjualan selama setahun di tahun 2019 diperkirakan sebesar 264.000. Kemudian dikalikan dengan harga jual. Harga jualnya adalah harga jual tahun lalu dikalikan 5%. Kalau kita lihat di sini, kita balik lagi ya, agak lama. Nah, harga jualnya dinaikkan sebesar 50%. Tahun 2018 itu 65.000. Oke. Nah, berarti harga jualnya ini berasal dari harga jual tahun 2018
itu 65.000, kemudian di 2019 diperkirakan akan dinaikkan sebesar 5%. Dapat 68.250. Ini semester 2 sama, totalnya pun dia harusnya sama. Nah, lihat ya, jangan dijumlahkan di sini karena kan tetap unit yang terjual dikali dengan harga jual. Maka di semester 1 ini bukan yang terjual, sorry. Ini anggaran penjualannya, ya, anggaran penjualannya. Untuk semester 1 penjualan diperkirakan sebesar 8 miliar 190 juta rupiah. Adapun semester 2 itu 144.000 dikalikan dengan 68.250, 9828, dan totalnya ini kalau kita jumlahkan, jadi tahun 2019 penjualan diperkirakan sebesar 18 miliar 18 juta rupiah. Nah, ini ya. Seperti ini. Oke. Setelah anggaran penjualan, diketahui berapa jumlah unit yang akan terjual di tahun 2019, maka kita akan menyusun anggaran produksi. Anggaran produksi ini adalah anggaran yang digunakan untuk memperkirakan berapa jumlah yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kalau ada persediaan akhir barang jadi yang ingin disimpan oleh perusahaan. Oke, nah dimulai dari penjualan dalam unit. Nah, penjualan dalam unit ini berasal dari anggaran penjualan yang ada di nomor 1 tadi, yang sudah kita buat. Berapa jumlah yang akan dijual di semester 1 dan semester 2. Nah, itu 120.000 dalam unit, semester 2 144.000, dan totalnya 264.000. Kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi. Asumsinya tadi adalah persediaan akhir barang jadi. Persediaan barang jadi akhir itu adalah 10% dari penjualan di semester yang sama. Jadi semester 1 ini adalah 10% kali 120.000 atau 12.000. Di semester 2 itu juga 10% dari 144.000. Jadi 14.400. Nah, di total ini yang kita ambil adalah persediaan barang jadi akhir. Jadi yang semester 2 nih yang kita ambil. Nah, ini ke sini. 14.400. Penjualan dalam unit ditambah persediaan barang jadi akhir, ini adalah jumlah persediaan barang jadi yang dibutuhkan. Semester 1, 132.000. Semester 2, 158.400. Adapun total yang dibutuhkan selama setahun adalah 264.000 ditambah 14.400. 278.400. Kemudian masih kita kurangi dengan persediaan barang jadi awal. Di semester 1, persediaan barang jadi awal semester 1 adalah persediaan akhir barang jadi semester sebelumnya. Dari soal dapat 10.000. Nah, sekarang Anda lihat persediaan barang jadi akhir semester 1 akan menjadi persediaan barang jadi awal di semester 2. Makanya ini ke sini nih. Nah, 12.000 kan? Oke. Kemudian yang di total kita ambil persediaan barang jadi awal itu persediaan barang jadi yang awal semester 1. Makanya ini ke sini. Nah, 10.000. Nah, jadi anggaran jumlah barang jadi yang harus diproduksi atau anggaran produksi adalah jumlah persediaan barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan barang jadi awal. Semester 1 122.000, semester 2 146.400, totalnya adalah 278 dikurangi 10.000, 278.400 dikurangi 10.000. Jadi yang diproduksi selama setahun itu adalah 268.400 rupiah, 400 unit, sorry. Nah, kalau Anda ingin mengetahui sudah benar atau belum, Anda tambahkan ini jumlah barang jadi yang diproduksi semester 1, Anda tambahkan dengan yang semester 2, itu harus sama dengan 268.400. Nah, ini sama dengan 278.400 dikurangi 10.000. Jadi, Anda menjumlahkan ke samping sama, ke bawah juga sama. Nah, kalau tidak sama antara yang ke bawah dan ke samping ini, berarti ada yang salah di anggaran produksi Anda. Oke. Berikutnya, kita masuk ke
anggaran pemakaian bahan baku langsung. Berapa bahan baku langsung yang diperlukan untuk kegiatan produksi? Nah, ini bisa dibuat setelah anggaran produksi selesai dibuat. Oke, jadi dimulai dengan jumlah barang jadi yang diproduksi. Nah, ini berasal dari anggaran produksi. Nah, dari anggaran produksi. Ya. Jadi hati-hati kalau Anda salah membuat anggaran penjualan, anggaran produksinya salah, anggaran pemakaian bahan baku juga salah. Ya, karena saling berkaitan. Nah, tadi di soal nomor 2-nya, di semester 1 yang diproduksi 122.000 unit, semester 2 146.400 unit, maka totalnya 268.400 rupiah. Dikalikan standar penggunaan bahan baku. Dari soal didapatkan 1 unit barang jadi itu memerlukan 4 kg bahan baku, makanya dikalikan dengan 4. Nah, kalikan dengan 4. Maka jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi semester 1 itu adalah 488.600 dan 1.073.600 rupiah. Nah, kemudian ditambah persediaan bahan baku akhir, itu tidak ada, maka kebutuhan bahan baku jam 488.000. Ya, nah ini soalnya adalah tidak ada persediaan bahan baku akhir dan persediaan bahan baku awal. Kalau ada, itu ditambah persediaan bahan baku akhir, kebutuhan bahan baku, nanti dikurangi, kalau ada ya, dikurangi dengan persediaan bahan baku awal. Nah, itu nanti dapat berapa yang akan dibeli. Oke. Kemudian kita menentukan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Berapa kira-kira jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk dikeluarkan untuk menunjang kegiatan produksi di tahun depan, dan berapa upah per jamnya sehingga diketahui berapa biaya tenaga kerja langsung yang akan dikeluarkan di tahun depan. Nah, oke, tetap dimulai dengan jumlah barang yang diproduksi. Ya, 122, 146, 400, 268, 400 dikalikan standar jam tenaga kerja langsung. 1 unit barang jadi itu memerlukan 0,2 jam tenaga kerja langsung. Nah, maka kemudian jumlah kebutuhannya adalah 122.000 dikali dengan 0,2 jam di semester 1. Dapat 24.400. Semester 2, 29.280. Totalnya 268.400 kali 0,2 jam. Dapat 53.680 jam. Nah, untuk mengetahui berapa biaya tenaga kerja langsungnya, kita kalikan dengan upah tenaga kerja langsung per jam. 25.000 per jam. Oke, maka didapat anggaran biaya tenaga kerja langsung di semester 1 24.400 kali 25.000. Kita dapat 610 juta. Semester 2 732 juta. Sedangkan totalnya anggaran biaya tenaga kerja langsung di tahun 2019 itu adalah 610 ditambah 732 sama dengan 1342. Atau Anda kalikan 53680 kali 25.000. Nah, ini 1342 juga. Sekali lagi, kalau Anda yang ke bawah dan ke samping ini tidak sama, maka ada kesalahan dalam anggaran biaya tenaga kerja langsung Anda. Oke. Yang kelima, kita membuat anggaran biaya overhead produksi. Oke. Nah, overhead produksi di perusahaan ini menggunakan basis jam tenaga kerja langsung. Maka kita gunakan kebutuhan jam tenaga kerja langsung ini berasal dari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Oke. Semester 2 29.280, totalnya 53.680 jam. Kemudian dikalikan dengan tarif biaya overhead variabel per jam tenaga kerja langsung. Ini informasinya dapat dari soal, 15.000 per jam tarifnya. Oke, maka kita dapat total biaya overhead produksi variabel 24.400 kali 15.000 per jam di semester 1, 366 juta, semester 2, 439 juta 200 ribu, dan totalnya 805 juta 200 ribu. Nah, biaya overhead produksi variabel kita tambahkan dengan biaya overhead produksi tetap yang sebesar
150 juta per semester atau totalnya 300 juta per tahun. Maka anggaran biaya overhead produksinya adalah total biaya overhead produksi variabel ditambah biaya overhead produksi tetap. Dapat 516 juta, 589 juta 200 ribu, 1 miliar 105 juta 200 ribu. Oke. Nah, kemudian kita cari berapa tarifnya, nanti karena perlu untuk perhitungan biaya unit produksi ya. Kita cari, nah biaya overhead per jam tenaga kerja langsung adalah total biaya overhead produksi. Nah, yang ini 1 miliar 105 juta, adapun total jam tenaga kerja langsung, nah dari sini 53680. Nah, kita dapat 100 berapa ini? 1 miliar 105 juta 200 ribu dibagi dengan 53680, kita dapat 20.588,67 per jam atau per jam tenaga kerja langsung ya, atau bisa kita bulatkan saja menjadi 20.589. Oke. Berikutnya adalah anggaran beban operasi. Nah, ini anggaran beban operasi sebagaimana diketahui, beban operasi terdiri dari beban penjualan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan beban administrasi yang pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi dan penjualan. Oke, ya. Nah, beban variabel dari anggaran beban operasi itu dari unit yang terjual. Unit barang jadi yang terjual ya, bukan yang diproduksi. Jadi hati-hati. Ya. Kesalahan yang umum adalah mahasiswa membuat jumlah unit yang diproduksi di anggaran beban operasi ya, yang terjual. Oke, di semester 1 ini berasal dari anggaran penjualan informasinya ya. Jadi saling terkait. Jadi hati-hati dalam mengerjakan soal terkait penyusunan anggaran operasi ataupun anggaran induk. Semester 2 144.000, totalnya 264.000 unit. Dikali dengan beban operasi per unitnya itu diperkirakan 4.000 per unit, semester 1 semester 2 sama dengan total. Maka biaya overhead total beban operasi variabel. Nah, total beban operasi variabel itu adalah 480 juta semester 1, 576 juta dan total 1056. Kemudian ditambah beban operasi tetap per semester itu 75 juta atau per tahun 150 juta. Maka kita dapat anggaran beban operasi untuk semester 1 adalah 480 juta ditambah 75 juta, kita dapat 555 juta rupiah. Semester 2 651 juta rupiah dan totalnya 1 miliar 206 juta. Nah, ini sama kita tambahkan di sini harus sama dengan hasil juga yang ke bawah. Jadi perhitungan dari 1056 plus 150 harus sama, 555 tambahin 651. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Itu checkingnya ya. Oke. Setelah itu kita menghitung perhitungan biaya per unit. Ini nanti untuk memudahkan kita dalam membuat laporan proforma laporan laba rugi atau anggaran laporan laba rugi. Nah, ini ada standar penggunaan, ada biaya, ada total. Nah, biaya per unit barang jadi atau biaya produksi barang jadi Anda harus ingat terdiri dari komponen bahan baku langsung atau direct material, ditambah tenaga kerja langsung atau direct labor, dan ditambah overhead produksi. Nah, kita mulai dari bahan baku langsung. Standar penggunaannya, satu barang jadi itu memerlukan 4 kg bahan baku langsung. Biayanya itu 5.000. Maka totalnya satu unit barang jadi itu komponen biaya bahan baku langsungnya adalah Rp20.000. Kemudian kita berlanjut ke tenaga kerja langsung. Satu barang jadi itu perlu 0,2 jam tenaga kerja langsung. Adapun upahnya adalah 25.000 per jam. Berarti komponen tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung di satu unit barang jadi adalah 0,2 dikali dengan 25.000 atau 5.000. Biaya overheadnya
Itu standar penggunaannya sama dengan tenaga kerja langsung 0,2 jam, cuma tarifnya tadi 20.589. 20.589 per jam, sorry. Maka didapat totalnya 4.118. Nah, total biaya per unit barang jadi, ya, per satu unit barang jadi, itu penjumlahan dari bahan baku langsung plus tenaga kerja langsung plus overhead. Kita dapat 29.118 rupiah. Oke. Nah, kemudian kita ke yang terakhir, laporan laba rugi pro forma atau pro forma laporan laba rugi atau anggaran laporan laba rugi ya. Nah, itu dimulai dari sales. Dapat 18 miliar 18 juta. Dari mana nih? Pertanyaannya gitu ya. Nah, itu dari lihat anggaran penjualan. Berapa total penjualan yang ada di anggaran penjualan? Nah, ini. Kemudian beban pokok penjualannya 7 miliar 687 juta 152 ribu rupiah. Dari mana? Nah, jumlah yang terjual dikalikan biaya per unit. Jumlah yang terjual 264.000. Ini dari anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ya. Jumlah yang terjual adalah 264.000. 29.188 ini berasal dari apa tadi itu biaya per unit barang jadi. Jadi kan beban pokok penjualan adalah berapa jumlah yang terjual dikalikan dengan berapa biaya per unit barang jadinya. Nah, laba brutonya adalah 10 miliar 330 juta 848 ribu dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Nah, oke. Kemudian beban operasinya 1 miliar 206 juta rupiah. Dapat dari mana? Lihat anggaran beban operasi. Berapa total beban operasi yang ada di anggaran beban operasi. Jadi Anda lihat saling keterkaitan anggaran penjualan ke produksi, anggaran produksi ke anggaran biaya pemakaian bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, ke anggaran biaya overhead produksi, anggaran penjualan juga mempengaruhi anggaran beban operasi, kemudian perhitungan biaya per unit, nah itu juga mempengaruhi ke laporan laba rugi pro forma. Maka laba operasi yang diperkirakan akan diperoleh di tahun depan itu sebesar 9 miliar 124 juta 848 ribu rupiah. Oke. Dengan demikian sudah berakhir presentasi saya terkait soal dan pembahasan untuk penyusunan anggaran operasi. Nah, jangan lupa kalau Anda ingin membeli buku-buku original terbitan Penerbit Salemba, Anda bisa melihat koleksinya di www.penerbitsalemba.com. Kemudian kalau Anda ingin mengakses e-learningnya, Anda bisa akses www.elearningpenerbitsalemba.com. Dan jika Anda ingin membeli buku original secara daring, silakan kunjungi www.lexikabookstore.com. Lexikabookstore.com juga ada di berbagai marketplace ya, tapi yakinkan bahwa Anda belinya di lexikabookstore.com karena ini bukunya original, dan kalau bukunya original Anda akan mendapatkan kode akses yang bisa digunakan untuk mengakses materi pembelajaran lainnya di elearning.penerbitsalemba.com secara gratis. Oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangannya. Semoga kita akan bertemu di video-video pembelajaran maupun video soal dan pembahasan lengkapnya di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demikian pembahasan saya terkait soal dan pembahasan lengkap terkait penyusunan anggaran operasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.